Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam budaya, namo kebajikan. Kembali lagi bersama Suara KPK TV di Padepokan Setonegoro, Ngalian, Kecandran, Sidomukti, Kota Salatiga. Kali ini kita bersama Kanjeng Pangeran Dr. Haji Andi Budi, yang sering dikenal dengan Gus Andi. Beliau pakar ilmu komunikasi. Juga Kanjeng Patih Haryo Metarum, beliau Patih Projo Mangkualaman, yang kebetulan juga sebagai Wakil Ketua Umum Masyarakat Adat Nusantara Matra. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang menjadi pokok pembahasan kemarin terkait pentingnya Wapres yang ikut menentukan kemajuan bangsa ini. Nah, kali ini Wapres yang kemarin disebutkan adalah salah satunya Kiai Haji Said Akil Sirot, yang saat ini beliau memang lebih banyak diam ya Gus ya, lebih banyak diam. Dan memang di sini kita dari pakar-pakar ini melihat sosok beliau itu nanti bagaimana. Mari kita tanyakan langsung kepada pakar ilmu komunikasi dan budaya, apakah Yai Said ini akan mampu membangkitkan budaya saat beliau menjadi wakil presiden di 2024-2029 yang akan datang. Menurut Gus Andi bagaimana nih dengan Kiai Said ini? Kalau kemarin disampaikan bahwa Yai Said itu punya performa dan punya kapabilitas konsisten dengan apa yang beliau lakukan sekarang ini. Monggo Gus Andi. Ya, terima kasih. Saya teringat kata-kata Kiai Said yang sering disampaikan di beberapa kesempatan, bahwa martabat suatu bangsa itu tergantung budayanya. Artinya budaya ini menjadi fundamental, dan ini ada kaitan dengan sebuah peradaban yang terbangun secara alamiah dari waktu ke waktu. Nah, Kiai Said ya, yang saya lihat secara fenomenologi dalam konteks ilmu komunikasi, beliau ini bukan hanya sebagai tokoh budaya yang menyuarakan bagaimana budaya harus tetap jalan sebagainya. Beliau ini melindungi adat istiadat yang ada di tanah air, sehingga sampai sekarang ini NKRI itu kokoh. Pertanyaannya Gus, layak nggak beliau itu hanya sebatas yang Gus Andi sampaikan tadi? Beliau ini diajukan sebagai cawapres. Kira-kira menjual nggak ini? Ya, cawapres itu kan bagian dari keinginan masyarakat luas yang menginginkan sebuah tokoh untuk melindungi, mengayomi, serta membuat tentram hati kalau kita punya pemimpin yang bisa melindungi keberagaman ini. Jadi kebutuhan akan hadirnya sosok Kiai Said itu sebenarnya yang menginginkan masyarakat luas, bukan Kiai Said sendiri. Kiai Said itu sudah sempurna dalam mengabdi pada bangsa dan negara ini. Beliau sampai sekarang pun setelah tidak menjadi ketua umum PBNU 2 periode, beliau masih aktif untuk menyebarkan ideologi Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara kita. Beliau masih tercatat sebagai Dewan Pengarah di BPIP, ya, Badan Pemantapan Ideologi Pancasila. Nah, artinya apa? Tanggung jawab beliau sebagai tokoh guru bangsa, ulama, karismatik dan sebagainya ini dicerminkan dengan aktivitas dan tindakan-tindakan yang bersifat Pancasilais. Nah, oleh karena itu soal cawapres itu sebenarnya kebutuhan kita. Kami butuh sosok seperti Kiai Said. Kalau Kiai Said itu semele ya, diam dan sebagainya, dan
tidak ada rasa untuk ambisi dan sebagainya. Kalau mau dari dulu-dulu waktu terjadi proses krisis pergantian antara Profesor Mahfud MD ke Kiai Ma'ruf, mungkin Kiai bisa menawarkan atau ikut terlibat dalam positioning untuk melakukan merebut simpati Pak Jokowi dan sebagainya, tapi tidak. Nah, seperti sekarang ini, saya hakul yakin Yai Said pun juga tidak ada dalam konteks beliau dirinya itu kepingin jadi cawapres. Yang butuh itu kami masyarakat Indonesia yang saya temui di mana-mana menginginkan ada keberlanjutan tokoh dan figur seperti Kiai Ma'ruf Amin. Kalau memang punya kesempatan sedemikian, tadi disampaikan Yai Said tidak punya ambisi ke sana. Lalu ketika ini dimunculkan, apa tidak kontraproduktif di dalam dinamika politik itu sendiri? Nah, inilah hebatnya sistem demokrasi kita ini. Kita mendasarkan pada aspirasi masyarakat yang tumbuh dan muncul. Bagaimana mengetahui tumbuhnya aspirasi masyarakat itu kalau kita tidak bersuara? Nah, saya yakin dari seluruh pelosok penjuru tanah air ini yang mengenal figur Kiai Said tentu akan memberikan suara atau aspirasinya pada proses ke depan ini. Dalam konteks jadwal penetapan calon presiden dan wakil presiden kan di tahun ini nanti, di tahun 2023 akhir ya, sekitar bulan September Oktober itu. Jadi ada waktu kira-kira setengah tahun itu masyarakat diberi kesempatan untuk mengelaborasikan keinginan, aspirasinya lewat berbagai media, lewat berbagai saluran-saluran, langsung tidak langsung. Dan ini memang komunikasi menggaransi untuk bisa menyebarnya informasi maupun aspirasi masyarakat agar lambat laun secara kesinambungan akan digulirkan. Bagaimana masyarakat ini secara positif menginginkan sosok Kiai untuk tampil menjadi pengayom kita. Berarti Yai Said menurut saya tetap maju ya, tetap diusulkan. Ya, kita yang mengusulkan, kita nggak tahu hatinya beliau, tapi yang penting bagaimana aspirasi masyarakat yang tumbuh ini. Saya pun banyak berdialog dengan teman-teman dan sebagainya, itu menginginkan cocok dengan figur beliau. Mudah-mudahan ada capres yang melirik Yai Said gitu ya Gus ya, mudah-mudahan. Oke, sekarang kembali dilanjutkan dengan Kanjeng Patih Haryo. Kanjeng Pangeran Haryo ini beliau wakil ketua umum Masyarakat Adat Nusantara, di mana Masyarakat Adat Nusantara ini merupakan perhimpunan dari raja, sultan, dan pemangku adat seluruh Nusantara, mungkin bahkan luar negeri ya. Nah, ini muncul nama sosok Yai Said, Kanjeng. Menurut Masyarakat Adat Nusantara, munculnya Kiai Said dalam konteks pencapresan sebagai cawapres atau diusulkan oleh masyarakat sebagai cawapres, pandangan secara budaya masyarakat adat ini bagaimana? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Pangeran Budi yang saya hormati, Gus Imam yang saya hormati, dan saudara-saudara sekalian. Ini kita bicara seorang tokoh yang betul-betul luar biasa sebenarnya. Betul tadi ngendikannya Kanjeng Pangeran, kita ini butuh beliau. Saya ingat kalimat beliau yang tidak pernah saya lepas, saya bundeli. Kiai Haji Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot yang sekarang wakil ketua BPIP. Beliau masih mengabdi kepada bangsa dan negara. Kalimat ini tidak pernah saya lepas. Silahkan kamu belajar, menuntut ilmu kemana-mana. Kok Arab, kok Inggris, kok mana? Silahkan kamu bawa pulang ilmunya, tapi budayanya nggak usah dibawa pulang. Luar biasa itu. Itu yang sangat terpatri di hati saya. Luar biasa ini. Dan nanti belajar kemana bawa budaya, budayanya dari ngopo. Saya lihat nanti
kayak masyarakat Nusantara kan budaya, terus udah dileboni budaya-budaya yang lain-lain. Argo ngopo? Kalimat ini kan benteng ini. Beliau ini kan membentengi. Saya kira nggak ada nih tokoh yang sekali berbeliau kok ngendiko itu. Silakan bawa pulang ilmunya, jangan bawa pulang budayanya. Budaya Indonesia Nusantara luar biasa kayak. Setiap daerah, setiap adat itu wis gudange. Nusantara itu gudangnya adat dan budaya. Ngopo dadak kulaan budaya. Ini luar biasa tuh ini. Iya. Kalau sadar loh ini, Raja dan Sultan dan pemangku adat, orang-orang yang masih mengaku mempunyai adat dan budaya, harusnya ini didengar betul-betul, disimpan dalam hati. Ada seorang tokoh, waktu itu beliau masih menyuarakan itu. Bicara budaya. Jadi intinya ketika itu muncul nama Kiai Said yang disetujui atau dilirik oleh cawapres untuk mendampingi capres, ya kan? Ini Kanjeng Pangeran Patih ini secara pribadi atau secara organisasi Matra bahwa ketika Kiai Said muncul sebagai cawapres akan diberikan dukungan. Secara pribadi jelas. Oke, jelas. Beliau idola saya. Oke. Nah, hampir semua mungkin kayaknya iya, cuma kami menganjurkan kepada pemangku adat dan beberapa raja dan sultan ini, beliau ini menggaransi budaya-budaya kita. Dan era-era diusungin juga areng usung sopo yang bicara kemana-mana, bicara politik, bicara hukum ngopo, sedangkan yang bicara budaya tidak didukungi yuk karepe apa, kan nggak ada relevansinya apa-apa. Saya pikir siapapun presidennya silakan aja, tapi wapresnya ya Kiai Said. Kalau saya, statement saya, dan saya akan mengajak, ngajaki ya tak karepmu arep gelem karo orane, tapi nek kowe ora gelem ya wis karepmu, kowe arep printing loh, Jeng. Iya. Dikotim printing loh. Loh sekarang begini, nek diajak ora gelem iki ya apa alasane? Sekarang kita ada dan budaya, masyarakat adat dan budaya, tapi tidak paham untuk mempertahankan budayanya. Ada beliau yang masih mempertahankan budaya dan menjadi benteng. Kalimat-kalimatnya selalu menenteramkan di mana-mana beliau ini. Ayo, cintai budayamu. Ayo pertahankan budayamu. Kamu harus bangga mempunyai adat dan budaya. Ya kok marah diwangi, ora didengarkan, tidak mituhu dawe. Tapi pertanyaannya gini, Kanjeng. Wapres ini kan sering disebut sebagai apa ya? Sebagai ban serapnya presiden ini. Ketika memang itu didukung, ada nggak balancingnya antara presiden dan wapres nanti? Bisa nggak masyarakat adat Nusantara mengusulkan itu? Oh ada. Saya pikir ini kan era demokrasinya, demokrasi memang harus balancing ya, balance. Memang beliau akan melengkapi di mana keputusan-keputusan politik ini juga harus dilingkupi oleh keputusan-keputusan budaya. Silakan presiden memutuskan apa nanti penjaganya keputusan politik, penjaganya keputusan hukum. Wapres ini menjaga titik ke apa itu balancing tentang adat dan budaya. Adat dan budaya sangat penting sekali. Kalau ini keanekaragaman ini dipelihara dengan baik, akan mendukung, menunjang bahwa negara ini akan semakin besar. Dan ini titik ini Pak Kiai ini sangat tepat sekali mengawal ini. Dan beliau diterima di semua ini luar biasa. Memang beliau dari kalangan apapun diterima. Jadi semua presiden mungkin membagi kekuasaan dengan Pak Wapres. Ya insya Allah nanti Pak Kiai, siapapun presidennya silakan aja. Dalam hati kami bahwasanya karena saya pribadi ini ya mengidolakan beliau ahli sejarah Timur Tengah juga ya. Ya sejarah Timur Tengah aja menguasai sampai luar biasa sekali, apalagi Nusantara. Jadi memang beliau insya Allah diberi kesempatan untuk ikut memikirkan, membesarkan
adat dan budaya Nusantara Dan Indonesia. menyelamatkan anak-anak Ya diselamatkan. Nek, tadi betul. Kalau mau menghancurkan sebuah peradaban ya hapuskan budayanya, jajalah budayanya. Bentengnya Pak Kiai. Jelas Pak Kiai latar belakangnya jelas. Beliau seorang yang Pancasila aja beliau sebagai benteng ideologinya. Itu. Harapan saya teman-teman adat dan budaya bisa bersama-sama kami untuk mengusulkan bahwasanya Pak Kiai ini diberi kesempatan merawat adat dan budaya Nusantara sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia 2024. Ini sudah disampaikan ke Yai belum kalau Yai suruh maju gitu sama Matra? Nah, belum, nanti pelan-pelan nanti. Beliau ini malah nggak tahu. Ini harapan kami kok. Beliau nggak tahu. Jadi bersama Gus Andi bahwa ini dorongan masyarakat. Beliau ini malah nggak tahu, Kami yang membutuhkan beliau. Beliau nggak butuh ini tambah mumet palingan. Tapi kalau kami yang membutuhkan beliau itu Gus ya. Oke. Sekarang dari tokoh Solo nih, budaya Solo. Oh ya. Kapok weh, saiki tak tembak genti, monggo Pinara. Aksi sini nggak apa-apa, suaranya denger kok. Nah, gimana, Mbah Rio? Ini Kanjeng Haryo, Kanjeng Raden Tumenggung Haryo, Hardoyo Rio. Beliau walaupun sepuh tetap namanya Rio. Tanggapannya Mbah Rio ini tentang munculnya Kiai Said sebagai orang Solo. Ini Kiai Said kan bukan orang Solo nih. Nah, ini bagaimana gitu loh? Saya orang Solo, beliau bukan orang Solo. Apalagi Mbah Rio juga bukan orang Muslim nih. Iya, saya orang Katolik, tetapi saya ulangi lagi. Kamu belajar di Eropa boleh, Jepang, Indonesia, tetapi budayanya jangan dibawa ke Indonesia. Ini luar biasa ini. Beliau sekian tahun ada di luar negeri ya. Kalau nggak salah di Arab ya, Mesir, Maroko, ya juga Turki ya. Tapi beliau kesini justru memberitahukan, memberi eling-peling pepeleng kepada kita. Oh josok nggowo budayane wong liya. Beliau itu siapa? Beliau ya orang-orang yang Kiai Said atau yang lain? Kalau Kiai Said memberitahu, jangan sampai orang-orang itu membawa budaya luar ke Indonesia. Budaya kita ini sudah luar biasa, hebat sekali. Kalau hari ini dalam kesempatan yang ya katakanlah ya 2023, 2024, saya sangat mengidolakan beliau. Siapa yang diidolakan? Jangan beliau, masyarakat nggak tahu nih beliaunya. Kiai Said Bisa Akil. saja yang lain loh. Kiai Said Akil Sirot. Saya lewat terutama yang mungkin sudah tepung ya panjenengan dalem Gus Andi, panjenengan dalem Kanjeng Pangeran Haryo. Kanjeng Pangeran. Ya disinggung sedikit barangkali nanti ketemu atau lewat tempat lain ada orang Solo kelompok besar. Apa itu kelompok besar? Kelompok besar ini ya budayawan Solo itu ya, Solo Raya itu ya, Subosuko Wono Sraten, Solo Sukoharjo, Klaten Sragen Boyolali, Karanganyar Wonogiri. Luar biasa nih. Itu menyatu dari satu, terhimpun di dalam Matra, Jawa Tengah. Saya ajak untuk bagaimana caranya nyuwun kalau hari ini Kiai Said ya betul tidak ingin saya menjadi wapres, tidak, tetapi kita ini butuh beliau. Nah, Oke, berarti ini kata kuncinya bahwa budayawan Solo yang diwakili oleh Mbah Rio ini butuh Kiai Said. ya Oke, betul. sebagai orang nomor 2
di Republik ini Indonesia. karena dianggap bahwa Yai Said ini sebagai benteng budaya Nusantara ya. Betul. Oke. Kembali ke Gus Andi ini. Jadi masyarakat membutuhkan Yai Said untuk bisa mendengungkan namanya Yai Said dengan ilmu komunikasi ini. Menurut Gus Andi bagaimana nih? Komunikasi yang harus bagaimana? Sementara nih Yai Said kan belum muncul nih sebagai bahwa beliau sanggup dan bersedia menjadi atau dicalonkan oleh masyarakat sebagai cawapres, khususnya masyarakat budaya atau budayawan ini. Ya. Baik, kita tahu bursa calon pemimpin nasional kita ya, terutama calon presiden kan banyak dimunculkan oleh lembaga-lembaga survei atas dasar melakukan pemetaan survei, kemudian dilakukan jajak pendapat untuk memunculkan calon-calon itu atas hasil survei yang dilakukan secara random ya. Nah, hampir semua lembaga survei itu lebih konsen ke capres. Memang belum ada fokus ke capres, walaupun ada beberapa, tapi itu hanya sifatnya pelengkap saja. Nah, kenapa sosok cawapres ini diperlukan dan menjadi ukuran nanti seorang ulama ya, Yai Said ini akan menjadi tokoh yang ideal direkrut oleh capres menjadi cawapres, yaitu kita menggunakan kekuatan teknologi informasi. Ini berbeda dengan 15 tahun yang lalu yang belum ada WhatsApp ya, dengan sosial media dan sebagainya. Sekarang ini dalam kultur ormas NU itu seorang kiai sepuh itu akan mendapatkan simpati dan pengikut yang luar biasa. Ini secara alamiah sudah berlangsung dari sejak berdirinya Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Dengan kekuatan teknologi informasi, kekuatan sosial media, ada transformasi digital yang luar biasa sekarang ini. Masyarakat di pedesaan pun hampir semuanya punya handphone. Setidaknya salah satu keluarganya, putranya dan sebagainya. Dan WhatsApp yang ada di kelompok-kelompok masyarakat bawah ini menjadi bagian sumber informasi yang cepat. Nah, manakala ada berita-berita bahwa seorang tokoh besar, Yai Said, mulai didukung dan sebagainya, ini menyebar. Nah, inilah fungsi komunikasi, fungsi ilmu komunikasi yang menggunakan saluran komunikasi seperti yang informasikan tokoh komunikasi kita Laswell ya, Harold Laswell. Jadi siapa ya mengatakan apa, seperti kita ini kami sebuah komunitas budaya menyampaikan keinginan, aspirasi, ada tokoh hebat, tokoh baik, tokoh yang rendah hati, punya keulamaan tinggi, cocok untuk didukung sebagai capres kita, pemimpin kita. Ya, kita sudah mengatakan seperti itu. Jadi komunitas sudah mengatakan dengan saluran apa? Ya tentu nanti ini kan dimuat ini di sosial media ya, di YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya. Ini salurannya ke siapa? Ke khalayak ramai. Nanti di situ ada respon ya. Inilah teori komunikasi yang dilakukan atau dilontarkan oleh Harold Laswell. Jadi komunikasi yang berbasis dengan saluran media. Ini penting. Beda dengan dulu yang tidak ada sosial media. Mungkin masyarakat di pelosok daerah ini belum tentu tahu aktivitas tokoh besar di Jakarta, Yai Said. Nah, apalagi seorang Yai Said ini, meskipun beliau sudah tidak menjadi ketua umum PBNU, beliau sangat dirindukan oleh masyarakat untuk tampil memberikan ceramah-ceramah. Beliau keliling di seluruh pelosok Nusantara ini sesuai dengan kemampuan dalam kapasitas beliau, tenaga dan sebagainya. Karena permintaannya yang cukup banyak, beliau harus bisa mengatur waktu
ke daerah ini untuk berapa titik, link terus, dan tidak semata-mata untuk urusan politik, hanya untuk urusan dakwah. Beliau menyampaikan itu, memberi ketentraman masyarakat, menjaga kebinekaan, menjaga pluralitas. Nah, jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana caranya, ya inilah hebatnya ilmu komunikasi, memberikan support pada tokoh-tokoh tertentu untuk bisa sampai pesan itu ke masyarakat. Begitu. Oke. Jadi intinya bahwa kans untuk Yai Said masuk ke bursa cawapres ini punya potensi yang sangat besar ya menurut Gus Andi. Oke. Sekarang mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk kali ini. Kawan-kawan dari Padepokan sepakat kalau Yai Said ini sebagai bentengnya budaya adat Nusantara di bumi Nusantara? Sepakat sekali. Oke, baik pemirsa. Mungkin kali ini kita tayangnya diskusinya hanya sampai di sini. Nanti akan kita sambung lagi sejauh mana responnya Yai Said terkait usulan masyarakat adat budaya Nusantara ini. Mohon maaf, maksud saya bukan masyarakat adat Nusantara di Matra, masyarakat adat Nusantara secara keseluruhan yang tergabung ataupun yang tidak tergabung. Maka mari kita bersama-sama untuk mencari solusi, membangun masa depan bangsa dan negara, khususnya yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali lagi. Assalamualaikum. Makasih Gus. Makasih Jeng Pati. Makasih Bario.